Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, kami akan memperkenalkan diri saya sendiri sebagai moderator Maria Solehat dan rekan saya Dini Hidayat sebagai pemateri pertama dan Faras Amanda Rizky sebagai pemateri kedua. Pembacaan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dini Hidayat. Kepada Dini, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dalam proposal kami menjelaskan tentang yang pertama, concealer. Pengertian dan fungsi concealer adalah produk makeup yang memiliki tekstur mirip seperti foundation, tetapi sedikit lebih tebal. Concealer diciptakan untuk menyamarkan ketidaksempurnaan pada kulit wajah seperti lingkar hitam di bawah mata, jerawat dan bekasnya juga dapat meratakan warna kulit. Cara pemakaian untuk setiap concealer pun memiliki trik yang berbeda seperti di bawah ini. Yang pertama, menyamarkan lingkar hitam di bawah mata. Kedua, menyamarkan bekas jerawat. Ketiga, meratakan warna kulit. Keempat, merapikan riasan mata. Merek concealer yang bagus atau yang terbaik. Menurut penelitian, terdapat beberapa concealer yang terbaik. Yang pertama, Wardah Concealer. Kedua, Color Up No Filter Concealer. Ketiga, El Agar HD Pro Concealer. Empat, Tarte Shape Tape Concealer. Lima, Valur Concealer. Macam-macam concealer yaitu pertama, stick. Biasanya concealer jenis ini diaplikasikan di bawah mata. Caranya sama seperti ketika mengaplikasikan lipstik pada bibir. Kamu bisa memakainya setelah atau sebelum menggunakan alas bedak. Kelebihannya dapat menutupi kekurangan dengan hampir sempurna. Kekurangannya biasanya jenis ini lebih berminyak, jadi tidak perlu mengoleskan tebal-tebal. Yang kedua, liquid. Liquid biasanya memiliki wadah seperti tabung serta memiliki tongkat aplikator untuk mengaplikasikannya. Kelebihannya lebih ringan dan tidak terlalu berminyak sehingga kamu bisa menambahkan lapisannya lagi. Kekurangannya karena berbentuk cair memiliki tekstur yang sulit untuk diatur sebab mudah lari kemana-mana. Yang ketiga ada krim. Kelebihannya cocok digunakan untuk kulit kering, teksturnya creamy dan melembabkan, namun ada kalanya menjadi tebal dan berat. Kelebihan lainnya adalah mudah dibaurkan pada wajah. Kekurangannya, terkadang konsistensinya menjadi terlalu tebal dan berminyak. Hal tersebut dapat memperlihatkan garis muka. Makna berdandan bagi perempuan. Makna berdandan bagi perempuan dalam pemilihan kosmetik atau produk make up, mereka hanya mementingkan merek untuk meningkatkan prestasi dibandingkan kecocokan di wajah mereka. Pemilihan kosmetik tidak terlepas dari pengaruh televisi, iklan, dan lain sebagainya yang membentuk konstruksi kecantikan sedemikian rupa, sehingga berdandan menjadi gaya hidup yang tidak bisa dilepaskan dari mahasiswa. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa dalam mengkonstruksi kecantikan di kalangan wanita karir, lingkungan menjadi faktor utamanya, terlebih bagi lingkungan seorang tersebut bekerja. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi kedua akan dijelaskan oleh Faras Amanda Rizky. Kepada Faras, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang kerangka pemikiran. Perihal merawat kecantikan bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Hal ini telah dikenal sejak zaman dahulu dan merupakan unsur kebudayaan masyarakat sepanjang masa. Perkembangan umat manusia, standar dan kriteria kecantikan yang selama ini tumbuh dan berkembang melalui wacana dan komoditas juga mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali di kalangan mahasiswi. Pengaruh lingkungan dari mahasiswi akan menimbulkan perilaku-perilaku yang
mengarah pada keinginan untuk menonjolkan diri, terutama pada perilaku untuk merubah dan merawat diri. Sebagaimana yang diungkapkan Abdullah, konsumsi dan gaya hidup sebagai hasil dari konstruksi struktur sosial yang lingkungan, keluarga, institusi pendidikan mempengaruhi tindakan tersebut. Metode penelitian. Pendekatan penelitian pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata maupun lisan atau tulisan dan perbuatan-perbuatan manusia. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di daerah yang beralamat di Jalan Rawang Para Kopi nomor 14 Kota Padang. Penelitian memilih toko kosmetik My Makeup Store karena toko ini merupakan tempat yang terkenal dan memiliki cabang di seluruh Indonesia serta mendapat penghargaan selama beberapa tahun berturut-turut. Informasi penelitian. Informasi penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian hal kepada peneliti atau pewawancara. Dalam pengambilan informasi, peneliti melakukan dengan teknik purposive sampling. Dalam teknik purposive, sebelum melakukan penelitian, para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Maka informasi penelitian dibagi dalam dua kelompok, yaitu satu informan kunci, yaitu yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dua, informasi biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dengan demikian, ditetapkanlah pemilihan informasi dalam penelitian sebagai berikut. A. Informasi kunci. Staf Natasha Skin Clinic Cancer yang mana mereka mengetahui dan memahami secara keseluruhan hal-hal yang terkait dengan masalah perawatan di Natasha Clinic Center dan 4 orang yang berstatus mahasiswa. B. Informasi biasa, yaitu terdiri dari 5 orang mahasiswi yang menjadi konsumen Natasha Skin Clinic dengan kriteria sebagai berikut. 1. Bersedia diwawancara. 2. Konsumen Natasha minimal selama 1 tahun. 3. Berstatus mahasiswi. Berdasarkan kriteria di atas, penelitian menemukan 5 informan biasa yang relatif bisa diwawancarai dan mudah ditemui. Dan yang terpenting, kelima informan memenuhi kriteria yang telah peneliti tetapkan sebelumnya. Teknik pengumpulan data. 1. Wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun mendetail dengan alternatif jawaban yang sudah dibuat setelah wawancara. 2. Observasi. Pengamatan atau observasi adalah salah satu alat penting untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Mengamati berarti memperhatikan fenomena lapangan melalui kelima indera peneliti, seringkali dengan instrumen atau perangkat dan merekamnya dengan tujuan ilmiah. 3. Dokumentasi. Penelitian menggunakan alat tulis berupa buku, kamera, dan lainnya guna untuk mencatat hasil wawancara dengan informasi. 4. Analis data Spraydel. Merumuskan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah pengujian sistematis terhadap data. Pengujian sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan sebagai esensi analisis data dalam penelitian kualitatif. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Paras. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.